Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan kampung, jumpa lagi di channel Pendidikan Kampung. Apa kabar kalian semua? Harapan saya dalam keadaan baik selalu ya. Sahabat pendidikan kampung, kali ini kita akan mencoba simulasi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter. Kita langsung saja login menggunakan username dan password yang diberikan. Oke. Setelah masuk ke halaman peserta ini, silakan dibaca petunjuknya ya. Petunjuknya ini kita baca sama-sama. Tes ini terdiri dari dua subtes, yaitu asesmen kompetensi minimum dan subangket, di mana peserta tes akan mengerjakan soal AKM terlebih dahulu dengan waktu maksimal 45 menit dan selanjutnya mengerjakan soal 30 menit. Silakan dibaca sendiri. Kita isi saja identitas kita di sini. Kita buat nama kita. Di sini kita buat tanggal lahir kita. Ini bulan lahir kita. Kemudian ini tahun lahir kita. Kemudian token, ini yang di bagian kiri atas ini ada tokennya. VLKRQ ya. Kita submit. Kita tekan mulai saja. Sahabat pendidikan kampung, sebenarnya ujian ini tidak bisa direkam dengan layar komputer ya. Dan ujian ini langsung terpantau dengan menggunakan kamera. Hanya saja saya melakukan trik khusus untuk merekam ini. Bukan untuk membocorkan soal, tapi digunakan untuk belajar bersama-sama sebagai gambaran siswa SMP, SMA, SMK, dan SD, agar kita memahami bagaimana bentuk soal AKM itu sendiri. Oke, kita mulai saja, kita bahas. Ini ada nomor 1 di bagian atas, ada nomor, kemudian ada waktu penunjuk di bagian atas ini, 44 menit waktu pengerjaannya atau 40 menit. Yang ini jumlah soal keseluruhan, ada 24 soal yang ditampilkan. Kemudian jangan coba-coba tekan logout, nanti akan keluar ya. Kita mulai saja dengan soal yang pertama. Saya bacakan. Ketika aku masih di SMP, aku melihat seorang anak dari sekolahku berjalan pulang membawa semua buku-bukunya. Mengapa ada orang membawa pulang semua bukunya, padahal besok libur akhir pekan? Dia pasti benar-benar bodoh, pikirku dalam hati. Saat sedang berpikir begitu, aku melihat sekelompok anak berlari ke arahnya. Mereka berlari ke arahnya, menjatuhkan semua buku dari tangannya dan menjegalnya hingga jatuh. Kacamatanya terbang dan mendarat sekitar 3 meter dari dirinya. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, dan hatiku menyuruhku menghampirinya. Aku melihat air matanya saat aku menyerahkan kacamatanya. Orang-orang itu kurang ajar, mereka harus mendapatkan pelajaran, kataku kepadanya. Dia menatapku dengan senyum penuh rasa terima kasih dan terima kasih. Aku membawakan bukunya dan berbincang sepanjang jalan pulang. Dia ternyata cukup keren. Semakin aku mengenal Kiki, semakin aku kagum padanya. Selama 3 tahun berikutnya, Kiki dan aku menjadi teman baik. Lalu datanglah hari kelulusan dan Kiki harus menyiapkan pidato sebagai lulusan terbaik. Kiki adalah salah satu murid yang benar-benar menemukan jati dirinya selama di SMP. Merasakan kegelisahannya, punggungnya aku tepuk punggungnya dan kusapa, "Hai sobat, kamu pasti tampil luar biasa." Dia menatapku dengan senyuman berucap, "Terima kasih," dan bersiap-siap untuk berpidato. Wisuda adalah waktu untuk berterima kasih kepada mereka yang telah membantumu melewati tahun-tahun yang sulit. Orang tua, guru, saudara Anda. Tapi lebih dari itu, teman-temanlah yang lebih banyak mengisi hari-harimu. Menjadi teman bagi seorang adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan. Kemudian dia menatapku dan melanjutkan, "Aku akan menceritakan sebuah kisah." Aku melihat temanku seolah tidak percaya saat dia menceritakan kisah hari pertama kami bertemu. Karena depresi, mengalami perundungan dari teman-temannya, dia merencanakan untuk berhenti sekolah pada hari itu. Dia bercerita tentang bagaimana dia membawa semua perlengkapan sekolahnya agar ibunya tidak harus melakukannya nanti. Dia menatapku dengan tajam dan memberikan sedikit senyum. "Syukurlah aku diselamatkan, temanku.
menyelamatkanku dari melakukan hal yang tak terucapkan. Semua hadirin perhatikan saat temanku yang cerdas dan populer ini menceritakan momen terlemahnya. Aku melihat ibu dan ayahnya menatapku dengan senyuman penuh syukur yang sama. Belum sampai di situ aku menyadari kedalaman maknanya. Satu kata atau tindakan kecil dapat mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jadilah alasan seseorang percaya pada kebaikan orang, dan perlahan kita bisa mengubah dunia. Selalu berikan kebaikan setiap waktu. Jadi cerita sepanjang ini ada pertanyaannya di samping sebelah sini ya. Apakah yang dimaksud dengan penulis dengan momen terlemah? Apa yang dimaksud penulis dengan momen terlemah? Tahun-tahun tersulit, boleh kita jawab sini ya. Jawabnya kita pilih. Kenapa tidak respon? Kita cek soal sebelah dulu. Oke, tahun-tahun tersulit sudah dijawab tadi. Kemudian bayangkan apa yang akan terjadi jika sosok aku dalam teks tersebut memutuskan untuk membiarkan perilaku sekelompok anak pada Kiki. Kiki tidak akan wisuda. Ya, seperti itu ya jawabannya. Soal berikutnya. Oke, ada kenapa kamu harus donor darah? Apakah manfaat dari donor darah? Menyelamatkan orang lain, melancarkan aliran darah, menyembuhkan penyakit, membakar kalori. Kita pilih yang sesuai. Oke, anggap saja itu jawabannya ya. Kalau sahabat pendidikan kampung punya jawaban lain, silakan. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Manakah karakteristik tindakan kebaikan yang sesuai dengan teks temanku dan infografis donor darah? Jadi yang kebaikan ya bisa dirasakan oleh orang lain. Ada di mana ini? Donor atau dua-dua bisa? Oh enggak, salah satu donor. Diberikan secara langsung. Donor bisa dirasakan oleh kita temanku saja. Kemudian hanya dirasakan oleh seseorang. Akan terjadi dalam kondisi tertentu. Oke, orang yang membutuhkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalimat ini ada enggak di dalam teks ini? Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya nomor 6. Oke, nomor 6 terbuka. Manakah perilaku dermawan orang Indonesia yang memiliki nilai paling tinggi? Ini warna abu-abu ya, 59% orang Indonesia perilaku dermawannya adalah partisipasi menjadi relawan. Oke, yang ini ya. Oke, sudah dijawab. Soal selanjutnya, apa yang dapat Bu Audi dan komunitas lakukan untuk membantu korban? Baca cepat. Bu Audi adalah pendonor darah rutin di PMI terdekat. Dia juga bergabung dalam komunitas relawan yang biasanya menggalang dana. Kita jawab saja langsung. Menggalang dana bantuan. Oke, seperti itu bisa. Nomor 8. Dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia, Toko Zaidan mengadakan promo paket susu dan coklat selama bulan Agustus pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Setiap kali pembelanjaan hanya dapat membeli maksimal 2 paket promo. Jadi hanya dapat membeli 2 paket promo. Pertanyaannya, pada hari Senin, Mega membeli 1 paket promo susu coklat. Berapakah rupiah yang harus Mega bayarkan? Pada hari Senin itu diskonnya itu 10% ya. Jadi jawabannya adalah harga normalnya harga normalnya 17.000 dikali 2 34.000 34.000 ditambah 15.000 berarti 49.000 dikali dengan 10%, jadi 4.900 ya. Berapakah rupiah yang harus Mega bayar? Berarti kalau 4.900 tadi harga normal tadi berapa? Potongannya itu 4.900 ya. Harga nomornya tadi 49 kan? Ya kurang lebih matematikanya seperti ini ya, dikurang 4.900 ya. Berarti 44 yang ini ya. Ya, sudah menghitung kan, sahabat kan? Silakan lakukan penghitungan sendiri. Jangan percaya dengan jawaban saya. Oke, selanjutnya
Nazwa membeli 2 kotak susu dan 2 coklat di hari Sabtu dengan membawa uang 100.000. Nazwa menginginkan uangnya kembali sebesar mungkin. Maka sisa uang Nazwa adalah, jadi dia beli di hari Sabtu. Hari Sabtu itu diskonnya harganya 45.000. Berarti 90.000, berarti sekitar 10.000 ya. Dia kembali paling besar. Karena maksimal pembelian itu paket promo itu 2. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, soal selanjutnya ini ada semacam pernyataan benar atau salah. Jika ingin membeli susu coklat untuk persediaan, sebaiknya belanja di hari Minggu. Lihat, hari Minggu itu diskonnya lebih besar ya. Oke, benar saja. Silakan. Kemudian, jika belanja 1 kotak susu dan 1 coklat, maka uang yang dikeluarkan pada hari Sabtu lebih sedikit dibandingkan dengan hari Jumat. Hari Sabtu lebih sedikit dari hari Jumat. Ya, benar juga. Karena 49.000 tadi. Lebih hemat berbelanja 4 kotak susu dan 2 coklat pada hari Senin dibandingkan dengan hari Sabtu. Tadi 44. Ya, betul ya. Betul, karena 44.100 tadi. Itu 45, jadi lebih hemat. Jadi ingat hitung-hitungan yang sebelumnya ya, sahabat. Oke, selanjutnya Pak RT Adit mengadakan lomba untuk anak-anak di lingkungan RT-nya. Pak RT memerlukan 10 kotak susu dan 15 coklat untuk dibagikan sebagai hadiah hiburan. Sedangkan uang kas RT yang disiapkan untuk hadiah hiburan sebesar 400.000. Bendahara RT menyarankan 1 orang berbelanja pada hari Minggu di toko Zaidan agar mendapatkan uang kembali paling besar. Benarkah saran hari Minggu ya? Hari Minggu 1 orang itu 54, dia butuhnya berapa? 10 kotak, berarti butuh 5 orang berarti untuk belanja. Oke. Yang paling murah itu hari Senin sebenarnya. Silakan dihitung sendiri ya soal yang ini. Kan soalnya tampil. Kalau saya jawab salah saja, alasannya saya tidak buat ya. Lama kalau saya ngitung, silakan sahabat hitung sendiri hari apa, apakah benar jawabannya, yang mana yang paling murah di antara ini. Kalau ini tadi 54 dapatnya coklatnya 2. Yang ini dapatnya coklatnya 1. Oke, silakan dihitung sendiri. Oke, selanjutnya seberapa sering kamu mengerjakan? Nah, ini angket ya. Seberapa sering kamu mengerjakan soal dengan format berikut? Jarang sih, jarang. Kita jawab jarang saja ya. Kemudian, apakah materi pada soal kamu pelajari pernah sebelumnya di sekolah? Kita buat belum saja. Misalkan ya. Oke, selanjutnya, seberapa tertarik kamu dengan kita buat sangat tertarik? Nah, ini ada lagi soal yang ada gambar halaman. Di sini ada taman di dalam rumah. Halaman belakang sebuah rumah luasnya 60 meter persegi. Akan buat taman 1/6 bagian untuk kolam dan 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lainnya. Sedangkan sisanya ditutup dengan batu koral. Adapun biaya pembuatannya adalah sebagai berikut. Kolam 800, rumput sekian ya. Luas tanah yang ditutupi dengan batu koral 5 meter persegi. Nah, kalian hitung ya logikanya seperti apa. 1/4 bagian kolam, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lainnya, sedangkan sisanya ditutup batu koral. 1/4, 3/4, 1/4, 3/4. Iya, 4/4, satu bagian. Luas tanaman yang ditutupi dengan batu koral tidak ada. Biaya terbesar digunakan untuk pembuatan kolam. Biaya terbesar digunakan untuk pembuatan kolam. Ya betul. Biaya yang terbesar kan untuk buat kolam. Luas tanah yang ditutup batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas tanah yang diberikan rumput. Salah. Oke, selanjutnya silakan disimak ya kalau jawaban saya tadi salah. Hitunglah seluruh biaya yang dibutuhkan. Nah, hitung saja.
Kita buat saja misalkan 14.000 misalkan seperti itu ya, saja sendiri soalnya seperti ini dengan 60 meter persegi dengan ketentuan yang seperti ini. Hitung saja sendiri bagaimana cara penghitungannya, buat rumus sendiri matematika dan logikanya bagaimana ya, soalnya lebih ke logika seperti ini. Silakan kalian mengorek-ngorek sendiri rumusnya dan baca ketentuannya ini ya. Saya rasa cukup, silakan diorek-orek sendiri, jawab sendiri. Oke, selanjutnya kita coba selisih antara luas taman yang digunakan untuk rumput dengan kolam. Ini juga silakan, ini susah levelnya ya, susah bagi yang tidak memahami konsepnya dengan jelas. Harus ditulis dulu di orean berapa luas kolam, rumput, dan batu koral, baru kita tahu selisihnya. Saya jawab sembarang, 10 meter persegi saja. Kemudian, nah ini ada lagi, ini seperti kondisinya di pesawat terbang ya. Pada saat terbang, pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar adalah 34 derajat Celcius di bawah nol. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pada saat akan menggambarkan pada garis bilang, angka 34 terletak di sebelah angka 0. Yes, sebelah angka 0 maksudnya sebelah kanan, sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Kiri, angka 0. Salah ya, sebelah kanan kan. Selisih suhu di antara pesawat dengan suhu di luar pesawat, oke, dikurangi 34 dikurangi 21 13 derajat, benar ya. Ini bisa dilogikakan, hitungan-hitungan sederhana seperti ini. Oke, selanjutnya soal nomor, pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat 21 derajat, sedangkan suhu di luar 34. Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat turun 0,5 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat 2400 meter, berapakah suhunya? Setiap naik 80 meter, suhu di luar pesawat, tidak ada patokan angka awal ya. Pada saat terbang ketinggian tertentu, suatu pesawat 20 dengan suhu di luar di bawah 0. Setiap naik 80 meter, suhu naik 80 meter, berarti bagaimana cara penyelesaiannya itu? Coba dicari ya, kerjakan sendiri ya. Silakan dilogikakan sendiri sahabat. Saya hanya menunjukkan bentuk soalnya seperti itu. Ada grafik yang seperti ini. Grafik berikut menggambarkan pencatatan PT Maju Jaya selama tahun 2019. Tanda negatif menunjukkan kerugian perusahaan dan positif menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan. Hanya saja ini ukurannya terlalu kecil menurut saya. Sebagai gambaran untuk kedepannya bagaimana ini, apakah nanti pas diklik gambarnya bisa membesar. Untuk bagian tim pembuat soal, ini juga masukan dari saya. Semoga didengarkan dan dia menonton video ini. Saya tidak tahu apakah saya dengan memvideokan video soal-soal ini, apakah saya kena marah atau tidak. Yang jelas saya berusaha baik agar soal ini diketahui oleh teman-teman dari SMP, SD maupun SMK maupun SMA ya, agar bentuk soalnya seperti ini. Dari data tersebut, jumlah uang PT Maju Jaya selama 1 tahun adalah 1 tahun ya. Saya tidak bisa lihat persisnya ya, tapi saya lihat saja gini, ini Januari, ini Desember, kita lihat 1945 kayak gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, tapi agak lelet ini. Oke, soal nomor 20, persentase kenaikan keuangan terbesar di tahun 2019. Berapa persen? 2019. Oke, saya tidak bisa lihat ini 2019, terlalu kecil ya. Lagi-lagi ini kalau semestinya kalau diklik dia menjadi besar. Ini juga untuk masukkan. Saya buat saja 30%. Kemudian masih juga terlalu kecil, persentase penurunan. Oke, saya buat saja 10% ya.
Saya tidak bisa lihat ini. Terlalu kecil ini. Oke, 10% anggapan seperti itu ya, sahabat ya. Oke, ini juga tabel daya tampung yang disediakan perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa baru memiliki jumlah yang berbeda-beda di setiap jurusan. Berikut adalah daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A 3 tahun terakhir. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Berdasarkan tingkat keketatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi dengan jumlah peminat dikali 100%. Semakin kecil persentase maka makin besar tingkat keketatannya. Jawab pertanyaan berikut. Pada tahun 2017 yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi. Oke, pasti kedokteran lah. Tidak hitung ya, tapi biasanya kedokteran ya, kayak gitu. Lihat saja di situ. Urutan memiliki keketatan tinggi, keketatan terendah. Urutan keketatan terendah pada tahun 2018. 2018 kita lihat yang keketatan terendah itu kita buat dari hukum ya. Hukum, mungkin kayak gitu ya, salah atau benar saya? Oke, selesai ya. Selesai. Nah, saya nangis. Selesai. Diam dulu dah. Oke, selesai tes. Nah, ini kita lanjut ke soal ini ya, soal survei karakter ya. Oke, ke soal yang berikutnya, yaitu soal survei karakter kalau tidak salah ya. Kita coba saja. Oke, ini survei karakter. Semester baru adalah sudah berjalan selama 2 minggu di kelas Roni tanpa ada ketua kelas. Wali kelas meminta segera diangkat ketua kelas untuk keperluan koordinasi kegiatan belajar. Namun tidak ada seorang pun yang berani mengajukan diri menjadi ketua kelas. Apa yang sebaiknya Roni lakukan menghadapi situasi tersebut? Mendorong teman-temannya, menunjuk orang lain, mengajukan diri. Nah, ya, mengajukan diri yang baik itu, jangan menyuruh orang lain. Jumlah soal untuk survei karakter ini sebanyak 15 ya. Baru simulasi. Salma diajak temannya untuk datang ke acara jumpa fan artis idolanya. Namun waktu bertepatan dengan jadwal bimbingan belajar bimbel, dia sudah mempunyai untuk tidak bolos. Apa yang seharusnya Salma lakukan? Mengikuti temannya, minta izin pada orang tua, tetap bimbel, meminta temannya untuk memvideokan acara tersebut. Itu lebih bijak. Selanjutnya, saya baca cepat ya. Khairul dan Lukas mendapat tugas untuk mencari materi di internet. Ketika sedang mengerjakan tugas di rumah Lukas, Khairul diajak bermain game online. Padahal ibu Khairul berpesan agar ia tidak bermain game. Apa yang seharusnya dilakukan Khairul? Bermain sebentar untuk menghilangkan rasa bosan, menolak bermain game, dan
meminta izin pada ibu untuk bermain game setelah tugas selesai, menolak bermain game dan menyelesaikan. Oke lah, demi persahabatan ya. Lanjut. Sekolah melarang siswa laki-laki memiliki rambut gondrong. Seorang guru menegur Rudi agar segera memotong rambut yang sudah terlihat gondrong. Padahal Rudi juga rambut saat ini. Apa yang sebaiknya dilakukan Rudi? Segera memotong rambut itu Rudi. Kemudian Fauzan diberi tugas mengumpulkan sumbangan untuk membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Pada waktu yang bersamaan, ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang harus segera dibayar hari itu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Fauzan? Pak Tony adalah guru olahraga di SMP Merah Putih. Di sekolah tersebut hanya ada satu lapangan dapat digunakan untuk olahraga voli dan basket. Suatu hari tim basket meminta izin untuk menggunakan lapangan tersebut karena harus berlatih menghadapi turnamen keesokan harinya. Soal ini berulang. Pas simulasi kemarin tetap ada, berarti soalnya belum ganti ya. Izin saja, kita kasih paling maksimal. Ya kalau AKM ini, kalau survei karakter yang paling ideal jawabannya ya. Jika kamu tidak yakin menjawab pertanyaan ini, tanyakan kepada pengawas untuk membantu berikan checklist. Tidak bersekolah. Apa maksudnya? Oke, itu level ayahnya 1S2. Berapakah banyak barang-barang berikut yang ada di rumah? Mobil kendaraan 1 misalkan ya, motor kendaraan ada 2, kamar tidur ada 3 atau lebih, pendingin AC ada 2 misalkan ya, komputer laptop ada 2, tablet smartphone ada lebih dari 1. Oke. Selanjutnya, soal ke-10 agak lemot jaringannya. Oke, pekerjaan apa yang paling kamu inginkan? Menjadi dokter, misalkan ya, seperti itu ya. Rata kan cita-cita orang menjadi dokter kan. Tapi zaman COVID ini apakah ingin tetap menjadi dokter? Dengan menilai potensi dirimu, bidang manakah yang merupakan keunggulanmu? Oke. Boleh logika, matematika, kemampuan berbahasa, pilih ya. Oh, ternyata memilih saja. Interpersonal, kemampuan dalam memahami perasaan. Interpersonal, kemampuan dalam memahami karakter. Kemampuan visual. Nah, ini aja gitu. Coba. Silakan dipilih ya, tidak begitu penting. Tapi dijawab sesuai dengan karaktermu ya. Kemudian apa perangkat di bawah ini tersedia untuk kamu gunakan? Tersedia. Oke, anggap saja seperti itu. Apakah kamu setuju atau tidak dengan pernyataan di bawah ini? Sumber digital untuk setiap siswa di sekolahku telah mencukupi dan dapat digunakan. Setuju? Kita buat setuju saya ya. Oke, semuanya setuju. Seberapa sering kamu menggunakan laptop, smartphone, menyelesaikan aktivitas di bawah? Membuat presentasi. Ya, sering semua ya. Tinggal dibaca ini semuanya, seperti karakter seperti itu. Kemudian saya tidak mudah percaya dengan ya, setuju kita buat setuju saja.
Oke, ini tentang hoax ya, tentang hoax di media sosial. Kemudian apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa ini pelajar yang akan memudahkan ketika bekerja? Oke, kita buat setuju, tinggal dibaca, setuju, selesai. Ini ada konfirmasi bahwa kita sudah mengerjakan tes, kita buat selesai, kemudian kita buat selesai lagi. Kita tunggu apakah akan tampil. Oke, tes dinyatakan selesai. Tes simpan berarti kita simpan konfirmasi ya. Di sini nanti biasanya tampil nilai ya. Oke, kita sudah selesai. Demikian tutorial dari bagaimana kita mengikuti ujian simulasi untuk AKM dan survei karakter. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terus belajar agar kita menjadi yang terbaik ya. Kemudian dukung terus channel Pendidikan Kampung dengan cara support, like, dan share. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.